Horas. Tes. Horas. Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis dari Tita ke-5 sampai Tita ke-10. Demikian hukum Tuhan. Tita ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita ke-6, jangan membunuh. Tita ke-7, jangan berzina. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya,
atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan Allah tentang hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku N683 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 701 ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari buku Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 17. Kita bergantian. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat pada minggu ini. Shalom.
Warta Jemaat pada minggu ini 18 Juni 2023, yaitu minggu kedua setelah Trinitatis. Adapun topik minggu ini, setia melakukan firman Tuhan. Kita mulai dari 2.1, Sermon Paralado. Sermon Paralado pada hari Selasa 20 Juni 2023 masuk pukul 17 WIB. 2.2, Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 18 Mei 2023 dalam ibadah pagi pukul 7.30 dan ibadah siang pukul 10.30, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Airnando Simamora, sarjana pendidikan, mahasiswa tugas belajar di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat meningkatkan iman kepercayaan kita. 2.3, Sermon Wake. Yang pertama pada hari Rabu 21 Juni pukul 19 WIB. Wake 2 di rumah keluarga bertempat, di rumah keluarga Nyonya Xiaoming Boru Siregar di gedung sekolah minggu. Wake 4 di rumah keluarga M. Sianturi Boru Siaan, Jalan Budi nomor 19 RT 1 RW 12. Wake 6 di rumah keluarga P. Rumah P. Silaban Boru Purba beralamat Jalan Haji Dasuki Gang Mawar RT 3 RW 21 Cijinjing Padalarang. Wake 8 di rumah keluarga D. Manurung M. Boru Manihuruk, alamat di Perum Nusa Pesada. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 pukul 19 WIB, Wake 1 di rumah keluarga Kolonel P. Pangaribuan Inang Boru Dr. Gigi S. Boru Sitompul, alamat di Komplek Town Place Baros. Wake 3 di rumah keluarga M. Sinaga Boru Lomban Turuban, alamat Jalan Pojok Utara 1 nomor 34 RT 2 RW 4. Wake 5 di rumah Sitwa D. Aritonang Boru Sibarani, alamat Jalan Kupuku nomor 134 Permana Indah Citerep Cimahi. Wake 7 di rumah Nyonya M. Tambunan T. Boru Tabulun, beralamat di Kampung Cijerah Pojok nomor 47. Wake 9 di rumah keluarga P. Siwotang R. Boru Sinaga, beralamat Perum Tani Mulia Indah RT 9 RW 15 Jalan Agraris nomor 21. Selanjutnya 3.2, iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 18 Juni 2023, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahan melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua, atau amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan wake-nya supaya diisi. 5.1 atau
Padedio Nabadia. Pada hari ini, Minggu 18 Juni 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus atau Padedio Nabadia kepada keluarga Hutahayan Boru Aritonang Wek 1 dalam ibadah pagi. 5.2 Sidi khusus. Pada hari ini, Minggu 18 Juni 2023, gereja kita akan melayani sidi khusus kepada Saudari Yolanda Kristiana dalam ibadah pagi hari ini. 5.3 Jemaat yang pindah. Terhitung mulai hari ini, Minggu 18 Juni 2023, telah pindah keanggotaan jemaat atas nama keluarga Aturni I Buru Siregar Wek 4 ke gereja GKI Jalan Layur Romangun Jakarta Timur. 5.4 Parheon Seksi Perempuan. Gereja kita akan melaksanakan pesta Parheon Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 dalam ibadah pagi dan siang nanti ya, setelah pembacaan warta Jumat ini akan ada satu panoramion dari panitia ataupun pengurus seksi perempuan. 5.5 Kegiatan PPAD HKBP Distrik 18. PPAD HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye akan mengadakan lomba gereja terbersih. Sedistrik 18. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pengurus Harian BPH BPD HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye akan melaksanakan safari, yakni kunjungan ke seksi perempuan Huria ke setiap gereja. Dimohon kepada seksi perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengakomodasi kegiatan tersebut. 5.6 Retreat remaja. Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi mengadakan kegiatan retreat yang dilaksanakan pada hari dan tanggal hari Sabtu sampai dengan minggu ini, tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni 2023, bertempat di Villa Gesia, Jalan Sersan Bajuri, Cideng, Kecamatan Parompong, KBB, dan tema I Grow Go, I Glorify, yang mendampingi Situa DRS Berusiaan, Ketua Dewan Diakonia. 5.7 Kunjungan Gerejawi Kor Ahmad Yosua. Pada hari ini, Minggu 18 Juni 2023, Kor Ahmad Yosua mengadakan kunjungan gerejani ke HKBP Depok 1, Resort Depok, sekaligus penggalangan dana untuk pembangunan didampingi oleh Pendeta Todo Tua Sirait MTH. 5.8 Sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material semen Padang untuk pembangunan dari yang pertama dari keluarga Indra Dias Sitohang Buru Silaban Wek 8 sebanyak 20 sak. B. Dari keluarga Nyonya Siombing Buru Manuru Wek 2 sebanyak 20 sak. C. Keluarga TMT Panjaitan Inang Buru Parede Wek 2 sebanyak 50 sak. D. Dari NN atau nonim sebanyak 32 sak. Kami serahkan untuk panoramion kepada perwakilan dari seksi perempuan. Kami serahkan waktu dan tempat.
Shalom, Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Hasian BMS Purba STH, dan Amang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta Todo Sirait STH, dan yang saya hormati semua majelis atau para halado HKBP Jalan Lurah, dan juga Amang Simamora SPD yang membawakan firman pada hari ini, dan juga kepada Inang, Amang, dan juga remaja, Naposo Bulung, dan semua jemaat HKBP Jalan Lurah. Kami dari seksi perempuan HKBP Jalan Lurah akan menyampaikan sedikit mengenai program kerja dari seksi pemberdayaan. Dalam merayakan perayaan seksi perempuan, kami akan mengadakan beberapa kegiatan, yaitu 1. Pra-Parheheon Seksi Perempuan. Dalam acara tersebut akan diadakan 2 kategori lomba yang akan diikuti oleh perwakilan WIK dari WIK 1 sampai 9, yaitu pada tanggal 14 Juli 2023 akan diadakan lomba membuat ombus-ombus. Lomba tersebut diikuti oleh perwakilan setiap WIK yang berjumlah 3 orang ina per WIK. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 akan diadakan lomba merias wajah tanpa kaca dengan peserta 1 orang ina per WIK. Bagi peserta yang akan mengikuti lomba boleh mendaftarkan ke sintuanya masing-masing. 2. Parheheon Seksi Perempuan. Acara puncak Parheheon Seksi Perempuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2023 setelah kebaktian siang. Dalam acara ini akan diadakan lomba fashion show dengan ketentuan berikut. Peserta lomba adalah semua seksi perempuan dan Ina Huria HKBP Jalan Lurah beserta Ina Hana. Kemudian peserta lomba menggunakan bahan dasar ulos, boleh dimodifikasi dengan bahan non-ulos. Peserta dikenakan biaya sebesar Rp30.000 dan kepada semua anggota SP diwajibkan memberikan kontribusi sebesar Rp30.000. Bagi pemenang akan mendapatkan hadiah berupa juara 1 akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp1 juta. Juara 2 akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp750.000. Kemudian juara 3 akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000. Dan juara harapan 1 sampai 3 akan mendapatkan souvenir yang menarik. Juara 1 lomba fashion show ini akan menjadi perwakilan untuk lomba fashion show PPD 18 Jabar Tengde. Adapun kriteria lomba yang akan dinilai oleh para juri adalah peserta fashion show memakai baju berbahan dasar ulos atau non-ulos untuk diperagakan. Kemudian kategorial berikutnya busana dan make up juga akan dinilai keserasian usia peserta dan busana yang dikenakan sesuai dengan tema. Keserasian gerakan dengan musik yang akan mengiringi peserta. Kemudian kelincahan, keluasan, keindahan, dan ekspresi peserta. Kekreativitas peserta dalam memodifikasi ulos menjadi sebuah pakaian yang akan ditampilkan saat fashion show. Pada puncak acara perayaan ini pun akan diadakan seminar tentang bagaimana seorang perempuan menjadi pemimpin dan penjelasan tentang arti dan penggunaan ulos dalam adat Batak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Horas.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan seterusnya sambil pengumpulan persembahan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur ya Tuhan atas segala rahmat, kasih, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Engkau masih mempersatukan kami dalam kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang kudus Tuhan berdiam dalam hati kami. Pimpin, berikan kepada kami roh hikmat
untuk memahami firman Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Horas. Shalom. Tutorop ni Jolmon heran aku orang do suarai. Shalom. Doi biasa pas gok. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Asa adong do hatani netua-tua nama dok. Tinitik sanggar bain huru-huruan. Julusinukum marga asa binoto partuturan. Ia au songon naung ni titikon ni amang partiting nakaning guarhu guru Airnando Simamora nama ngalapau doh nahwalap rak marsialapa kami rupani boru sinaga sian pitusona pangururan hami tongon marsikola nuaing di UKSW Salatiga tahun kedua manuaing saya dipatulus tuhatama aka parsikola nami boy sipul sidung ditiki halehetanna ima partedna dan sautik siana usad diri mauliate madi huriata HKBP Cimahi melalui amang pendeta resort napalwasami marhobas marparsaura kita di Bagasati Kion di pasu-pasu tuhatama huriata HKBP Cimahi soninang parhaladu ni huriata nani luhon ni amang pendeta resort boy marsangap marmulia marhita kapakubasioni ditongani saluhut na ruas ni huria horas. Baiklah, kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini yaitu Keluaran pasal yang ke-19 Keluaran pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta
kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Itulah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang difirmankan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel pada saat itu. Setelah mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Biasanya orang yang mau melamar itu akan menunjukkan segala simpati, perkataan-perkataan yang baik, rayuan, kan begitu. Demikian kalau kita melihat nats ini, bagaimana Allah mencoba dari inisiatif Allah sendiri mau melamar, membuat perjanjian, melamar bangsa itu. Memang kalau kita sekilas ke tradisi dulu, tradisi orang Batak, ini kan sebagaimana tema kita, ada di sana perjanjian. Padan, bolo bahasa Inggris, kan itu. Bagi orang Batak juga sama dengan orang Israel. Bagi orang Batak, padan itu adalah sesuatu hal yang final. Tidak bisa ada tawar-menawar di sana. Argado di halak Batak padan. Idoasa di dok halak Batak. Togu urat ni bulu. Tumuguan urat ni pada. Togu ni dok ni uhum. Tumuguado ni dok ni padan. Idoasa argado di halak Batak padan. Nangpe mololau hita rupani tuak kau pung tenejulu barang binoto be 300 sudut 30 sudut digijang nasi dan nomor padan alai satu sadarion biar do perohani jolma lau mangose padan napinukani opung si jolo-jolo tubuh asa gudang donuaeng dang bui marsi buatan dia akan amar marga kan betul. Udok majo mulu tu diriku sendiri margaku majo udokku nang majo ni dok marga ni dol madang ido molo hami pada nami manurung ma molo marga nasing mungkin songon si
Pajaitan, tu Nenggolan, dan masih banyak lagi marga-marga Namar Padan yang sampai sekarang itu masih terjaga. Ala adong songon padohan ni halak batak nama dok. Ido sama biar jelma manguse Padan. Deke ni sabulan tu tonggina tu manisna. Halak siose Padan tu magona tu ripurna. Itu saya rasa tidak asal-asal itu dibuat. Karena memang itu begitu berharga, begitu bernilai. Padan. Demikian juga Padan yang dibuat, yang datang dari inisiatif Allah sendiri untuk melamar bangsa Israel dengan perkataan, jika kamu sungguh-sungguh melakukan firman-Ku, maka kamu adalah milik kesayanganku sendiri. Ada di sana hak dan kewajiban yang harus saling dijaga, saling diperhatikan, saling ditanggung-jawabi. Demikian juga di tengah keluarga. Kita semua sudah pernah mengucapkan Padan. Betul? Baido ayat dorang so terpasu-pasu hita ditiki martupol ahari do kopad ditatahe ditiki martupol boa nong sadado roham ni hamuna dua nong takas do di haholongi ho ibana aru na tadokon aru talusta ado lusta oh badon so tayo ngobenuain padatai ikon ngotot tado padat tanong tahatahud dang holan nasal na tahatahud padani padat tui padatta dang holan turuas ni huriai dada holan tupaditai alai no bagas yani padatta doi nahot rodi saliling ni liling na tu debata. Amin. Itu harus diingat. Dang na salidoko ni olo alai ikut takas do sian bagas roha harus keluar dari hati yang tulus mengatakan menerima. Iya, saya sudah bersedia untuk menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ditiki mabuat dak danak lau tardidi songon ala inangon pada dui ya Padan yang harus dinyatakan bahwa naulu doho mabuan ibana tu perguruan ni halah Kristen asa mangulu hapor seona. Nauludo itu adalah janji yang harus direalisasikan, bukan hanya sekedar diucapkan. Demikian juga bangsa Israel ketika Allah berinisiatif dari dirinya sendiri, ketika dia seakan-akan mau melamar bangsa Israel pada saat itu. Mereka menjawab bersama-sama, kami akan bersungguh-sungguh akan melakukan segala yang difirmankan oleh Tuhan. Itulah perjanjian bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi kita lihat sekalipun bangsa Israel pada saat itu sudah mengikrarkan janjinya, tetapi mereka gagal. Mereka gagal menjadi bangsa kesayangan Allah, bangsa pilihan Allah. Mereka gagal dengan tanggung jawab, mereka gagal dengan perjanjian yang dibangun oleh mereka.
kesepakatan. Nyatanya mereka berselingkuh. Mereka menduakan Allah. Mereka membuat Allah mereka sendiri dengan hasil usaha tangan mereka sendiri. Mereka menyimpang. Sebagaimana yang dikatakan oleh padan halak batana kadiani, halak siose padan tumagona turipura, dan mereka terbuang. Mereka gagal. Mereka tidak bisa memegang janji yang sudah disepakati. Oleh sebab itu, ketika bangsa Israel gagal dengan janji yang sudah dibuat, Allah memperbaharui janji itu melalui kedatangannya, melalui Kristus Yesus yang menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Untuk itulah kita orang Batak bersyukur menjadi bagian dari perjanjian itu karena kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Aida ho doh tu halak Batak de batamar pada najului. Doh de batana di turpuhon. Halak Batak. Daun dah. Halak tu halak Israel doi. Alai mau lihat ma di debata. Marhide hapor siauta di Yesus Kristus, kita sudah menjadi bagian dari perjanjian itu karena kita sudah milik Kristus sebagai Huria Kristen Batak Protestan. Kita harus bersyukur menjadi warga jemaat HKBP karena kita kalau kita riwe kembali bagaimana kehidupan orang Batak dulu sebelum kekristenan. Siapa sih orang Batak sebelum kekristenan? Orang Batak sebelum kekristenan adalah orang Batak yang tertinggal jauh dari suku-suku lain, dari bangsa-bangsa lain. Orang Batak sebelum kekristenan adalah hidup dalam sipelebe gudo, yang tertinggal secara pola hidup, pola pikir masih tertutup. Jangankan dari suku lain, baharu alan ido kan. Mululahi terupani sejarah manang na kisah-kisah di tarak huluk maju rupani tarak nupuku. Alasya bakara nupuku na itu aku. So kami kan tolu purba manalu di Bataraja. Aladang boydo cerita nupungon martadang tuhutan asing kan itu. Dang buitong, ay persoalan do mulu martadang tuhutan asing. Ujungnya bayi botol nama dialap. Aladang boy, itulah ketertutupan inklusifnya orang Batak zaman dahulu. Iya, tetapi kita harus akui, kita harus jujur setelah kekristenan masuk ke tanah Batak, orang Batak mulai terbuka melihat kemajuan-kemajuan dan sudah banyak orang Batak yang berhasil dan bahkan bisa mengelilingi dunia. Itulah buah dari pemberitaan firman keselamatan di tanah Batak. Alani ido ikon akwat tado. Ikon rajumot tado. Alani ido asabui sahatita tuci mahyon. Amin. Iya. Kita harus akui itu dan harus renungkan itu. Buah dari firman Tuhan yang sudah menyinari bangsa Batak sehingga ada kemajuan, ada kebangkitan. Dan bahkan orang Batak sudah diakui adalah orang-orang yang intelektual, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dihargai, disegani. Itu semua adalah berkat pemberitaan firman Tuhan. Amin. Iya. Untuk itu persoalannya sekarang ini ada banyak kita yang tidak mungkin tahu. Persoalannya sekarang ada banyak kita yang tidak melakukan tanggung jawabnya.
tidak tahu tanggung jawabnya, dan bahkan tidak dilakukan tanggung jawabnya. Orang yang sudah membuat perjanjian harus balance, harus masing-masing melakukan tanggung jawab masing-masing, sehingga padan itu bisa langgeng. Iya, harus masing-masing untuk melakukan tanggung jawab. Mengerti. Tabereng ma. Buasa adong jut perbeda di tongani keluarga. Iya, yang rencana mau menikah harus disadari apa tanggung jawab amang, apa tanggung jawab ina. Karena di sini dikatakan dada benasida bangsona asi alai nunga malim imam. Tanggung jawab imam itu bukan asal-asal. Tanggung jawab imam itu adalah tanggung jawab yang luar biasa. Kita ini sudah diangkat menjadi imam. Kalau Petrus mengatakan imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Kita sudah menjadi milik Allah sendiri. Kita bukan milik Parhasipilibegun lagi. Kita sudah milik, kita sudah dimenangkan. Kalau Yesaya mengatakan, karena engkau begitu berharga di mataku. Di mata Tuhan kita adalah sesuatu hal yang berharga. Kita adalah manusia yang berharga, yang dimenangkan oleh Kristus. Seharga darah Kristus. Masalahnya kita tidak sadar dengan hal itu. Kita sering tidak menyadari hal itu. Sehingga dong sona di halak bata nunga ditogu tu halangulu sairo, ditogu tu halangulu ro. Nah hampir dang tamak di kita bahasa Batak. Iya, sering kali kita begitu. Ngaitogu tu halangulu, baru tu talaga. Nunga ditobu sita seharga ni darah ni Kristus, karena engkau begitu berharga di mataku ni nadi Yesaya. Kita ini bukan sembarangan. Kita adalah umat pilihan Allah. Satu aplikasi. Kalau ahamajo tudokon, kopiah, topi nasional. Sesuatu barang itu bernilai yang sangat-sangat mahal, itu ditentukan oleh siapa pemiliknya. Betul? Ya, itu ditentukan oleh siapa pemiliknya. Ay mulusong do pemilik ni bolah itu tu pasar. Lah itu tu pasar. Sa tabereng si lomor hatta kopiah. Tajama-jama buido? Bisa? Bisa itu dipegang? Bisa itu dibolak-balik? Bayako maju mulu kopiah inap punani si Jokowi. Itu sudah milik Jokowi, sudah di kepalanya, sudah dia belikan. Coba kau pegang, datiuk majui. Berani dihitamangin ang meniupi? Itu berharga tidak? Bernilai tidak? Bernilai. Dan tidak sembarangan orang bisa menyentuh. Saya katakan tadi, Allah mengatakan, karena engkau begitu berharga di mataku, kata Yesaya, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Ingat mai, hanguluhum mai, argado hitaw namanginang, argado hitaw. Kita bukan hanya sekedar hadir di dunia ini, tetapi kehadiran kita di dunia ini adalah memiliki makna yang luar biasa. Kehadiran kita di dunia ini, sebab firman Tuhan mengatakan, kamu bukan berasal dari dunia ini. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, alaidang sian portibio kita manginang. Jadi
untuk ukuran, sesungguhnya ukuran kebenaran, ukuran parange perilaku kita bukan sesungguhnya standar dunia lagi. Jangan kompromistis, jangan ikut-ikutan. Sesungguhnya sekarang yang sudah banyak adalah dang boy benuaing tabedahon. Di dia do parange ni Kristen, di dia do parange na so Kristen. Nung ngamat dos itu nagabe persoalan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak menyadari siapa dirinya. Iya, sesungguhnya itu. Karena dia tidak menyadari siapa dirinya, dari mana dia, dan akan kemana, dan apa tanggung jawabnya, kehadirannya di dunia ini. So ini mah korupsi halak bah korupsi, kan itu? Kan itu kan, menyogok halak bah menyogok. So ni halak batak. Emena masak, digaga ursa ahana masa. Itu terjadi. Alanya, aladang dirajumi dirina. Mangnai seibana. Tetapi ketika dia sadar, dia itu adalah milik Allah, berharga di mata Tuhan. Maka sesungguhnya ketika itu disadari, ketika itu diimani, ketika itu dihidupi, sesungguhnya orang Batak tidak akan berani melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh dunia ini. Itu sudah pasti. Persoalannya seperti yang kita katakan tadi, dang ditada dirina, dang diboto kehadirannya, merdos-dos songon si maronahunap, kan itu yang sering terjadi. Tetapi ketika dia menyadari firman Tuhan tadi yang dikatakan Yesaya, saya yakin dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu karena tujuan hidup bukanlah dunia ini. Mari suangdo halak naholan portibio dibain pakirimonna. Ala ikon makirim do hita dihanguluan. Itu. Untuk itu saya akan mengakhiri khotbah ini. Yang pertama, kita sudah berjanji kepada Tuhan melalui baptisan yang kita terima. Kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kenalilah hidupmu. Tada madirim. Tada madirita. Argado hitaun amanginang. Argado hitau. Alani arga homai. Ikon nahita do mangargahoni asagabe arga. Napa duahon? Ingatlah, yang marpadan itu harus saling melengkapi. Sebagaimana Kristus sebagai kepala gereja yang mengasihi, yang menyayangi, demikian juga dikatakan suami sebagai kepala, sebagai imam, sebagai kepala di tengah keluarga harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Mengasihi. Demikian juga istri sebagai istri di tengah keluarga, sebagai gereja, sebagai istri harus menunjukkan rasa hormat kepada suami sebagaimana Kristus sebagai kepala keluarga. Hormat di sini bukanlah hormat, bukanlah ketakutan yang membabi buta, tetapi hormat, mengasihi, hormat. Demikian juga suami istri sebagai imam kepada anak-anak.
Demikian juga kita sebagai yang tua harus menjadi imam kepada yang muda. Ketika itu berjalan dengan baik, maka hubungan kita akan langgeng. Itu sudah pasti. Untuk itu kita perlu menyadari apa tanggung jawab kita, apa yang menjadi bagian kita, dan harus masing-masing melakukan tanggung jawabnya. Demikian juga dengan iman. Kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Tanggung jawab kita dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh melakukan firman-Ku, maka kamu adalah milik kerajaan, milik kepunyaanku sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai umat yang sudah Engkau tebus. Engkau berfirman, jika kami sungguh-sungguh setia, taat untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai suami, harus mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Kami sebagai istri harus hormat kepada suami. Sebagai istri dan suami harus mengasihi anak-anak. Tetapi itu semua harus terlihat nyata dalam tindakan, dalam perbuatan kami, sebagaimana tanggung jawab kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami dalam tanggung jawab kami masing-masing di tengah keluarga, di tengah gereja sebagai penatua, sebagai pelayan, sebagai jemaat. Biarlah Tuhan kami mengenali tanggung jawab kami masing-masing untuk menciptakan kebersamaan, keharmonisan dalam pelayanan kami yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Biarlah setiap pekerjaan mereka, biarlah setiap keluarga mereka, biarlah setiap anak-anak mereka Engkau rawat, Engkau berkati pribadi lepas pribadi. Yang dalam keadaan sehat, Engkau berikan tetap kesehatan, kekuatan. Yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau mampukan, Engkau topang Tuhan. Engkau berkati setiap makanan, minuman, dan obat, dan segala usaha. Biarlah mereka bisa kembali pulih untuk melaksanakan aktivitasnya. Engkau berkati setiap keluarga yang senantiasa menopang, menguatkan, agar boleh tetap terjaga sukacita dan pengharapan dari Tuhan. Kami boleh berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan Engkau berkati yang anak-anak, boleh Engkau berkati tumbuh kembangnya. Yang dalam studi Engkau berkati setiap studinya Tuhan. Yang sudah berkeluarga Engkau berkati keluarga, Engkau berikan keharmonisan, Engkau jauhkan segala persoalan. Biarlah Tuhan berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan. Bila mana datang pergumulan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan untuk senantiasa mempercayakan segala hal yang terbaik boleh mereka nikmati, boleh mereka terima Tuhan. Kami juga berdoa buat para jemaat-Mu Tuhan HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, yang boleh memberikan persembahannya, memberikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan lewat pekerjaan mereka yang Engkau berkati,
yang menyumbangkan sumbangan untuk pembangunan yang dalam hal ini masih proses pembangunan gedung sekolah minggu. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap jemaatmu yang sudah mempersembahkan sebagian dari berkat yang mereka terima Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir lewat pekerjaan. Biarlah senantiasa sukacita mereka Tuhan tetap terjaga dan keharmonisan di tengah keluarga. Engkau jauhkan dari segala mara dan bahaya dan sakit penyakit. Kami juga boleh berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan dan ucapan syukur dan segala tanggung jawab mereka Tuhan, untuk menopang segala kebutuhan di jemaat-Mu HKBP Cimahi ini. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap panitia yang senantiasa berjerih payah untuk menyukseskan pembangunan Tuhan. Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan roh hikmat dari Tuhan agar bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati juga para parhalado, amang pendeta fungsional dan amang pendeta resort. Engkau berikan Tuhan kemampuan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan juga. Biar Tuhan mereka dapat memimpin jemaat-Mu ini boleh semakin berkembang dalam pelayanan, dan jemaat-Mu merasakan sukacita, kebahagiaan untuk senantiasa bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kehadiran mereka di gereja-Mu ini Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami ini. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 49 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita berdiri
Bapak, kita akan melanjutkan acara ibadah kita dengan acara berikutnya, baptisan kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 341 ayat 1. Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihani dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak ini yang akan dibaptis, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi anak itu dan melarang dia untuk datang kepada Yesus. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Berikanlah jawabanmu. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar ia mengetahui dan melakukan firman Allah? Maka berikanlah jawabanmu. Apakah saudara bersedia menyuruh dia ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Berikanlah jawabanmu. Jika demikian, kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan kudus.
Theodora Giovanna Natama Hutahayan, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, Dia yang memberkati engkau di dalam masukmu kepada kerajaan Allah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan Dia kepadamu dan Engkau telah menerima Dia menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus, agar Dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkan mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Kita melanjutkan ibadah peneguhan sidi. Mari kita bernyanyi dari 341 ayat 2. Pada orang tua yang membawakan anaknya untuk peneguhan sidi hari ini, kami undang berdiri di tempat. Saudara orang tua dari anak ini yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini, sudah selayaknya lah engkau menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia yang dilimpahkan selama ini, menyertai kehidupan dia sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah engkau mengingat dan merenungkan perlakuanmu terhadap anak-anakmu, karena mereka dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani engkau dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan agar dia tidak binasa? Dengan menyadari semuanya, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami. Terimalah anak ini menjadi anak-Mu, kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepada dia, agar dia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik dia. Jangan biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada orang tua dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini engkau berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat di sini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga engkau tidak mungkin lagi berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika engkau mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tuamu dan segala dosamu, seharusnya lah engkau malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan engkau dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya.
Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Apakah saudara mengaku bahwa firman Tuhan yang telah engkau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Berikanlah jawabanmu. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah engkau seterusnya menaati firman Allah sampai akhir hidupmu? Berikanlah jawabanmu. Iya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Berikanlah jawabanmu. Iya, saya bersedia. Saudara berjanji di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan di hadapan jemaatnya, hendaklah engkau setia menaati semuanya itu dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Ikuti doa ini dalam hatimu. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berikanlah kepadaku Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kupersembahkan hidupku bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kujanjikan. Sempurnakanlah pekerjaan Tuhan yang telah kumulai di dalam hatiku dan jiwaku. Peliharalah hidupku senantiasa, agar aku tidak binasa. Bimbing dan tuntunlah aku untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam diri anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Amanat kepada Yolanda Klisiana Boru Parhusip. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Dialah yang menguatkan engkau melawan segala yang jahat dan menyertai engkau melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini engkau sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang sangat mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai engkau melawan segala yang jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia akan menuntun engkau untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasihanilah dia yang kami serahkan kepadamu, pelihara dia dalam Roh Kudus, teguhkan dia dalam Injil dan janji yang telah ia ikrarkan, kuduskan dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin.
Demikian acara kita bernyanyi 341 ayat 3 dan kita bangkit berdiri. Berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Amang Guru silakan dan Amang Situa untuk disalam di depan gereja.